Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Salsabila dari kelas PGMI 3C ingin menjelaskan tentang UTS IPA yang telah Ibu berikan. Soal yang pertama yaitu, sebagai calon guru, Anda mengajak siswa kelas 5 untuk observasi di halaman sekolah. Mereka menemukan semut, rumput, capung, bunga kertas, cacing, dan jamur. Kemudian analisis momen tersebut dan manfaatkan momen ini dan urutkan jawaban yang pertama itu. Kalau saya jadi guru, saya akan memanfaatkan momen itu buat jelasin ke siswa bahwa setiap makhluk hidup itu punya dua jenis yang berbeda. Walaupun sama-sama hidup di suatu lingkungan, misalnya semut beda sama capung, bunga kertas beda sama rumput, dan jamur juga beda karena bukan tumbuhan tapi termasuk fungi. Untuk urutannya, dari yang paling banyak jenisnya di dunia sampai yang paling sedikit itu ada serangga. Serangga itu termasuk capung dan semut, kemudian tumbuhan yaitu rumput dan bunga kertas, kemudian ada cacing, dan yang terakhir itu jamur. Nah, kenapa alasannya serangga punya jumlah spesies yang paling banyak di dunia? Karena hidupnya mudah terbatasi, mudah beradaptasi, dan bisa ditemukan di mana-mana. Kemudian, soal yang kedua itu ada perbedaan tanaman lidah mertuan dan bayam. Nah, di sini lidah mertuan itu punya daun yang tebal, dan di sini lidah mertuan itu punya daun yang tebal dan keras karena hidup di tempat kering. Jadi daunnya berfungsi untuk menyimpan air lebih banyak. Sementara bayam, daunnya lebar dan tipis karena biasa hidup di tempat lembab. Jadi gak perlu banyak menyimpan air. Jadi yang lebih efisien menyimpan air itu adalah lidah mertuan. Karena bentuk daunnya sudah beradaptasi biar tidak gampang kering. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu ada jelaskan tentang struktur kaki burung. Nah, di sini ini ada burung elang. Nah, burung elang itu kakinya mencengkeram untuk menangkap mangsa di darat atau di udara. Nah, yang kedua ini ada itik. Kaki itik itu berselaput untuk berenang di air. Kemudian yang terakhir itu ada pelatuk. Nah, kakinya itu runcing dan panjang untuk menempel di batang pohon saat mencari serangga. Nah, kalau elang punya kaki berselaput kayak itik, dia bakal susah menangkap mangsa karena nggak bisa mencengkeram dengan kuat. Dan dia juga gak bisa terbiasa hidup di air, jadi bakal susah bertahan hidup. Kemudian pertanyaan yang kelima itu ada, bandingkan ekonomi jarak pendek dengan kerugian ekologis jangka panjang. Kemudian ada pertanyaan yang nomor 4, yaitu faktor yang menyebabkan blooming alga. Nah, di sini blooming alga itu bisa terjadi karena banyaknya limbah pupuk atau deterjen yang mengandung zat hara seperti fosfat dan nitrat. Nah, akibat alga tumbuh lebih cepat itu nutupin permukaan air, sinar matahari gak bisa masuk dan tumbuhan air di bawah mati. Nah, pas alga dan tumbuhan itu mati, bakteri yang menguraikan butuh banyak oksigen sehingga oksigen di air habis dan ikan pun mati. Nah, jadi penyebab utamanya karena pencemaran air yang kaya zat hara atau eutrofikasi. Nah, kemudian ada pertanyaan yang kelima, yaitu bandingkan ekonomi jarak pendek dengan kerugian ekologis jangka panjang. Nah, kalau hutan mangrove diubah jadi tambak udang, memang secara ekonomi cepat untung, tapi secara ekologi itu rugi besar. Nah,
ekosistemnya rusak, abrasi meningkat, dan habitat hewan itu hilang. Nah, solusi komprominya bisa dengan membuat tambak ramah lingkungan atau silvofish hairy, yaitu tambak yang tetap menanam mangrove di sekitarnya, jadi ekonominya itu jalan, tapi alam juga tetap terjaga. Ini lebih berkelanjutan karena lingkungan tetap hidup dan bisa menopang tambak jangka panjang. Kemudian ada pertanyaan yang nomor 6, yaitu fungsi usus buntu. Nah, dulu dikira usus buntu tidak mempunyai fungsi, tapi sekarang diketahui usus buntu itu menyimpan bakteri baik yang membantu pencernaan dan imunitas. Nah, kalau dijelasin ke anak SD bisa pakai perumpamaan seperti ini. Usus buntu itu kayak tempat cadangan bibit tanaman, baik di kebun. Kalau tanamannya rusak, bibit di cadangan itu bisa dipakai lagi. Jadi fungsi penting buat jaga keseimbangan di tubuh. Jadi usus buntu itu bisa diibaratkan seperti cadangan bibit tanaman yang rusak dan bisa diolah kembali. Nah, kemudian pertanyaan yang nomor 7 itu ada, jelaskan prediksi Anda dengan menghubungkannya pada konsep kapasitas vital paru-paru dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, di sini itu ada kalau Andi lebih pendek dari Budi, biasanya kapasitas paru-parunya juga lebih kecil. Jadi, saat meniup lilin, Andi mungkin lebih sulit mematikan lilin karena udara yang keluar dari paru-parunya gak sebanyak Budi. Nah, faktor yang mempengaruhinya itu yang pertama ada ukuran tubuh, kemudian kekuatan otot pernapasan, dan kebiasaan olahraga. Nah, jadi menghirup udaranya si Budi ini si Andi ini mungkin lebih sulit mematikan lilin karena si Andi ini mungkin mempunyai ukuran tubuh yang mungkin lebih kecil dan kekuatan ototnya itu tidak sekuat temannya dan tidak kebiasaan olahraga. Nah, kemudian ini ada nomor 8, yaitu mengapa perubahan pada satu populasi dapat mempengaruhi populasi lainnya dalam ekosistem tersebut. Nah, di sini itu ada contoh jaring-jaring makanan. Yang pertama itu kacang-kacangan dimakan ulat bulu, kemudian ulat bulu dimakan burung pipit, dan burung pipit dimakan laba-laba besar, atau sebaliknya bisa saling memangsa serangga kecil. Nah, kalau populasi ulat bulu berkurang drastis, maka burung pipit bakal kekurangan makanan dan jumlahnya menurun. Tapi tanaman kacang-kacangan bisa tumbuh lebih banyak karena gak dimakan ulat. Nah, jadi satu perubahan bisa mempengaruhi yang lain karena semua saling terhubung dalam rantai makanan. Kemudian pertanyaan nomor 9 itu ada perbedaan struktur proses pencernaan manusia dan sapi. Nah, sapi itu mempunyai 4 ruang lambung. Yang pertama itu ada rumen, yang kedua itu ada retikulum, ada omasum dan abomasum. Nah, di dalamnya itu ada bakteri khusus buat mencerna selulosa dari rumput. Nah, manusia itu mempunyai 1 lambung dan tidak mempunyai enzim buat pecah selulosa. Makanya sapi bisa hidup cuma dari rumput atau cuma makan rumput, sedangkan manusia butuh makanan yang beragam. Kemudian ada yang terakhir itu pertanyaan nomor 10.
Jelaskan tahapan kegiatan nilai-nilai konservasi apa yang ingin Anda tanamkan melalui kegiatan tersebut. Nah, di sini itu kegiatannya bisa observasi penggunaan air di sekolah. Nah, langkah-langkahnya itu ada ajak siswa melihat sumber air di sekolah seperti keran, kamar mandi, dan tanaman. Kemudian yang kedua, catat mana yang boros air, mana yang hemat. Nah, yang ketiga ada diskusikan cara menghemat air, misalnya mematikan keran saat tidak dipakai. Yang keempat, yang terakhir, buat poster, ayo hemat air, contohnya seperti itu. Nah, nilai-nilai yang ditanamkannya itu ada tanggung jawab, peduli lingkungan, dan kebiasaan hemat air sejak kecil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.